ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Kita baca ayatnya, surat Al-Maidah ayat yang ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah hai Muhammad, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kalian beruntung. Itu artinya surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Jadi pertama kata Allah, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Jadi kata Allah begitu, tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Ayat ini Bapak Ibu kalau kita renungkan, mungkin akan memunculkan pertanyaan. Kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, padahal kita tahu itu tidak sama? Mana pula sama yang buruk dan yang baik? Tidak perlu dikatakan Allah dalam satu ayat, kita pun tahu itu tidak sama. Bahkan akal kita pun tahu mana yang buruk, mana yang baik. Dan akal kita juga tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Bahkan Bapak Ibu kalau kita perhatikan Al-Quran, banyak ayat yang redaksinya mirip dengan ayat itu. Misal Bapak Ibu kalau baca surat Fatir ayat 19, ya, surat Fatir ayat 19, wa ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama orang buta dan orang melihat. Tidak sama. Satu buta, satu melihat, mana pula sama itu. Kita juga tahu untuk orang buta, orang melihat tidak sama, tahu kita bedanya itu. Tapi Allah sebut juga begitu, tidak sama yang buta dan yang melihat, kata. Atau Bapak Ibu baca surat Fatir juga ayat 22-nya itu, wa ma yastawil ahya walil amwat, tidak sama orang hidup dan orang mati. Kan memang tidak sama. Satu hidup, satu mati, mana pula sama itu. Tahu kita beda itu. Tapi Allah sebut juga begitu. Nah, sama dengan ayat tadi, tidak sama yang buruk dan yang baik, padahal kita tahu tidak sama. Akal kita juga tahu tidak sama, bahwa ini baik, ini buruk, menzalimi orang buruk, menolong orang baik, itu pasti tidak sama. Akal kita tahu itu tidak sama itu. Nah, tapi kenapa Allah mengatakan begitu? Kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun akal kita tahu itu tidak sama? Kalaupun akal kita tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik, ada alasan, ada sebab. Pertama, sekalipun manusia mampu membedakan antara yang buruk dan yang baik dengan akalnya, tetapi Allah tidak ingin baik dan buruk itu ditentukan oleh akal. Kenapa? Karena akal kita ini tidak konsisten. Akal manusia ini tidak tetap dalam menilai baik buruk, bisa berubah-ubah. Kalau akal, baik dan buruk ini bisa berubah menurut pandangan akal kita. Kadang karena waktu yang berubah, kadang karena tempatnya berbeda, kadang karena kebiasaan manusia itu sendiri. Misal, dulu Bapak Ibu, menurut cerita nenek saya, sekitar mungkin katanya 50-60 tahun yang lalu lah, masa dulu,
Itu katanya di Minangkabau ini kalau perempuan pakai celana panjang itu buruk. Itu cerita nenek saya dulu begitu. Sebab celana panjang itu bukan pakaian perempuan. Maka kalau ada perempuan pakai celana panjang, itu mata orang itu memandang dengan pandangan yang menjijikkan. Dulu sekitar 60 atau mungkin 70 tahun yang lalu begitu di Minangkabau ini. Yang perempuan yang baik itu pakainya pakai kamban. Itu yang baik. Tapi kalau ada perempuan pakai celana panjang dulu, itu buruk. Dulu menurut akal. Tapi sekarang, jangankan panjang, udah pendek. Sempit lagi. Kita biasa aja nengok tuh perempuan-perempuan pakai celana panjang itu. Ya, maka ibu-ibu penjalan-jalan celana panjang sebetulnya. Padahal dulu tuh buruk. Itu buktinya akal kita ini tidak tetap. Apa yang dulu buruk menurut akal manusia, kalau waktu sudah berubah, yang dulu buruk boleh jadi tidak buruk lagi. Itu kalau akal yang menentukan. Dulu Bapak Ibu, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, itu kalau ada orang badannya bertato, itu kita takut nengoknya. Karena dulu tato itu dianggap penjahat. Dulu orang kalau bertato badannya takut, menghindar, takut. Karena tato dulu simbol penjahat. Dan memang tato itu sejarah itu kan di Cina dulu. Dalam zaman dinasti tertentu, orang-orang yang keluar dari penjara itu ditato keningnya supaya orang hati-hati. Dulu cerita tato begitu tuh. Semua orang yang keluar penjara supaya orang hati-hati, maka keningnya ditato. Mantan napi. Makanya nanti di neraka, Ibu, semua penduduk neraka yang mantan-mantan neraka itu ditato keningnya dengan jahannamiyun, mantan napi jahannam. Begitu. Itu makanya mereka lari balik, tidak mau masuk surga karena keningnya beda dengan kening ahli surga yang original. Dulu tato itu takut aja tato, dulu. Kini menantu ibu bertato bagi. Enak. Karena yang bertato itu udah orang jahat lagi nih. Artis-artis bertato begini. Itu pemain bola itu bertato badan sedot. Padahal dulu tato itu dianggap buruk. Tapi karena waktu sudah berubah, yang dulu buruk, akal tidak lagi memandangnya buruk. Itu buktinya akal kita tidak konsisten. Itu makanya tidak boleh akal yang menentukan ukuran baik dan buruk. Karena tidak konsisten. Dulu Bapak Ibu, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, kalau ada laki-laki datang ke rumah seorang perempuan, itu langsung disuruh bapaknya datang tuh. Apa kasih apa deh? Apa jadi apa lah? Betok aja pak. Kini Bapak Ibu, malam-malam anak gadis dijapui orang, jodoh jonda, itu badadan ya amak itu, dada. Hati-hati ya aneh, hati-hati selesai di rumah. Selesai di rumah. Dulu anak gadis didatangi laki-laki buruk dulu, Pak. Patanya seleronya langsung sudah punya apa langsung. Kalau tidak deh, biar dulu, punya apa dulu. Penamu itu saling kenal dulu. Lah nyuangkui kan kamari bertahun-tahun tanpa ikatan. Justru kita biasa aja dia. Bahkan bapak ibunya malu pula kalau anak gadis tidak pandai didatangi laki-laki. Itu buktinya akal kita ini tidak tetap. Dulu dianggap buruk perilaku begitu, sekarang dianggap baik. Itulah kenapa Allah tidak ingin menentukan baik buruk itu jangan akal dan tidak konsisten. Baik dan buruk itu bisa juga berubah sesuai dengan tempat. Kalau di kampung-kampung Ibu, kalau ada orang berjalan tidak suami istri, pasangan tidak suami istri, itu sekampung memandangnya buruk. Kalau di Padang nih Ibu, atau mungkin di Jakarta, atau mungkin di luar negeri, tidak tahu kita bedanya mana suami istri, mana yang tidak suami istri. Bahkan yang tidak suami istri lebih mesra pula daripada yang suami istri. Jadi kalau duduk dan Honda, kalau nyopagui laki-laki itu tidak suami istri.
Yakin aja. Yang suami istri kok pacaran cuma tulisan dan diundang, aku suami istri. Kenapa mata kita tidak terusik melihat ada perempuan laki-laki dan suami istri berjalan berpegangan tangan di tempat-tempat umum? Karena tempatnya berbeda. Yang di kampung buruk, yang di kota belum tentu buruk. Itu buktinya akal kita tidak konsisten. Baik buruk itu bisa berubah sesuai dengan tempat. Begitu juga Bapak Ibu, kebiasaan mengubah pandangan baik buruk akal. Kita sepakat sampah itu menjijikkan. Tapi kalau orang, mohon maaf, yang setiap hari kerjanya memungut sampah, itu sampah tidak lagi menjijikkan. Bahkan dia bisa makan-makan di atas onggokan sampah itu. Kenapa? Sudah terbiasa. Karena kebiasaan itu bisa mengubah cara pandang akal yang buruk. Kalau sudah biasa bisa jadi baik. Itu orang yang tinggal di pabrik karet itu, kalau awak sekali-sekali lewat di dekat pabrik karet itu mual. Dia bertahun-tahun tinggal di samping pabrik karet. Tidak kan makannya enak juga tuh. Kenapa? Hidungnya lah biasa. Kalau sudah biasa, yang buruk bagi yang lain bisa jadi bagi dia tidak buruk. Karena kebiasaan. Itu kenapa Allah tidak ingin yang mengukur baik buruk itu adalah akal, tapi kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Apa yang ditetapkan Allah baik, apa yang ditetapkan Rasulnya baik, tetap baik, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Isra ayat 77, apa kata Allah di Al-Isra 77 itu di akhirnya, wala tajidu li sunnatina tahwila. Apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sebagai sunnah, jalan kehidupan, maka itu tidak akan berubah ukurannya sampai hari kiamat. Kalau akal bisa berubah, tapi kalau sunnah, jalan-jalan yang sudah dipilihkan Allah untuk kita dalam Al-Quran dan dicontohkan Nabi-Nya tidak akan berubah. Itu makanya kata Nabi dalam hadis Al-Hakim, dalam hadis Abdullah bin Abbas, taratu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Ada dua perkara yang kalau kamu pegang yang dua itu, sampai kiamat kamu tidak akan salah jalan. Apa yang dua itu? Bukan akal, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, itu alasan pertama. Kenapa Allah mengatakan tidak sama yang buruk dan yang baik, walaupun akal kita tahu membedakannya, agar baik dan buruk itu bukan akal yang menentukan nilainya, tetapi sunnah. Apa yang ditetapkan Allah baik, itu baik. Yang ditetapkan Allah buruk, itu buruk. Walaupun semua orang sudah mengubah itu. Yang kedua, kata Allah, walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Apa maksudnya? Sekalipun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu. Sering kita mengukur baik dan buruk dari banyaknya orang. Sering. Kalaulah banyak orang begitu, itu baik, itu banyak orang begitu. Tidak, kata Allah, tidak begitu. Ukuran baik dan buruk tidak selalu dinilai dari banyaknya orang. Karena kalau banyak orang belum tentu baik. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-An'am 116. Ya, surat Al-An'am 116. Wa in tuti' aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti banyaknya orang, maka kamu akan sesat dari jalan Allah. Itu bahayanya mengikut banyak orang. Kata Allah, kalau engkau berpatokan kepada banyaknya orang, boleh jadi engkau sesat. Kenapa? Karena banyaknya orang itu tidak beriman. Bapak kalau baca surat Hud ayat 17, ya surat Hud ayat 17 di bagian akhirnya,
Walakinna aksaran nas la yu'minun. Karena banyaknya manusia di muka bumi ini orang jahat. Bumi ini sejak dulu sampai hari kiamat didominasi orang-orang zalim. Bumi ini sampai hari kiamat selalu didominasi oleh kegelapan. Orang-orang yang sesat jalan yang paling banyak di muka bumi ini. Kalau kita berpatokan dari banyaknya orang, yudilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan berpatokan dari banyaknya orang dalam menilai baik dan buruk sesuatu. Awak kalau ditegur berbuat salah, ikut tak batu kerja orang tapi lah satu orang mau ikut. Banyak Bapak Ibu. Contoh yang paling kasat mata hari ini, itu baralik di tengah jalan. Itu kezaliman. Bapak Ibu bantang tenda di tengah jalan tuh. Dari mulai hari Kamis sampai hari Selasa baru dibuka. 5 hari tenda di tengah jalan. Tambe orang lalu dinyu, macet orang dinyu. Itu kezaliman luar biasa itu. Zalim kita mengambil hak orang banyak. Jalan itu bukan milik pribadi, bukan milik kita. Jalan itu hak publik. Merampok namanya itu. Itu perampokan yang sejati itu. Bukan hanya merampok, membegal lagi itu. Terang-terangan. Tapi kita kan tidak merasa bersalah. Kenapa? Yalah satu orang situ. Itu alasannya. Ya kan tidak awak sila itu. Itu. Tidak bisa kita berdalil dari banyaknya orang. Kalau Allah mengatakan itu kezaliman, kezaliman walaupun sebumi orang melakukannya. Saya tidak tahu kenapa kok sekarang orang muslim beralih di tengah jalan. Dulu ketika saya masih kecil, tahun 80-an, tidak pernah orang beralih di tengah jalan. Orang beralih di rumah. Pelaminan di rumah. Makan bajamba, baselo duduk. Ikut di tengah jalan beralih di bantang tenda segala antah tengah jalan. Lah macet orang di Madinah ini. Dan tidak ada yang merasa bersalah melakukan itu. Bapak Ibu yang beralih di jalan itu besok mencari semua orang yang lewat di jalan itu, cari itu. Karena terganggu haknya. Tidak bisa Bapak Ibu berkata dibantangkan di situ ada tulisan itu mohon maaf jalan ada terganggu. Kayak orang lalu dak kaden maaf kalau coba. Iya, itu hak dia itu. Tidak ada hak itu mengambil jalan itu, tidak ada. Kau barangnya sewa gedung. Kau datang sewa gedung di rumah barangnya. Pakai halaman rumah awak surang-surang. Kau kayoyo ambil sih di jalan sakit, tapi kan dibantang di tengah jalan itu. Kezaliman luar biasa itu. Bapak Ibu baiklah ke luar negeri lah. Tidak usah jauh-jauh ke Australia, ke Eropa, di Singapura saja. Tidak akan bertemu beberapa orang memantang tenda tengah jalan itu. Tidak akan pernah Singapura. Kadang orang tahu mana yang hak privat, mana yang hak publik, tahu orang. Tidak beragama pun tahu orang. Ini sudah beragama, tidak tahu juga. Itu kezaliman luar biasa tuh, membantangkan tenda di tengah jalan umum itu kezaliman, tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa. Coba kadang-kadang orang terlambat lalu terlambat orang ke kantor, hilang haknya. Macet orang mau diambil kadang-kadang gapai ceramah, tidak jadi ceramah ni. Tak zalim ikut. Zalim tu. Tapi kita kan berdalil dengan banyaknya orang. Ya kan dah awak sebetul. Kalau orang kalau situ itu yang tak boleh itu. Walau a'jabaka kasratul khabis, kata Allah. Walaupun banyaknya yang buruk itu mencengangkanmu jumlahnya. Tidak boleh kita berdalil dengan banyaknya orang. Kalau salah, salah. Walaupun sedunia orang melakukannya. Nah, tapi saya tak tahu bagaimana mengubahnya. Pada dulu beberapa minggu yang lalu di Tabiang tu. Jalan kan tak ada pengadilan di Tabiang tu. Ambil rapi separuh jalan tu. Macet panjang lah. Nanti temuilah satu-satu pengguna jalan itu di akhirat nanti. Karena kita sudah merampok hak mereka. Ya,
Ini Bapak Ibu nih, karena banyak rumah kita di pinggir jalan nih. Maka saya sampaikan, ya tugas saya menyampaikan aja, tapi itu aku angkat-angkat cukup lah. Beko mati khusus orang deh. Gitu. Tapi mati beko dulu. Ya besok kau payah itu sebut dia kira jauh Ustaz dia payah Ustaz. Tapi lah mau kecil ke ibu jangan tantang denda itu kan kaya itu cukup lah. Nah itu. Yang tugas aku ingin hanya ada jauh dan lebih itu. Ya dan mengarati nilai takut nggak berarti nilai takut lanjut. Beko mati beko bayi lah. Nah itu. Walau akjabaka kasratul habis. Aku ceramah di Ampang tu, di dalam Ampang tu paling diskan. Aku mau sampai sama dekonya. Terima ndak lah, kerja selesai. Ya kan? Masa di tengah jalan dibantang beda sangat anak. Kalau di komplek oke lah, di komplek itu kan pemilik jalan tu warga. Kalau itu publik, tinggal minta izin saya ke warga setempatnya, Pak Ibu. Kau jalan kau diadikan ke sebentar dia mau pakai jalan boleh enggak lah apa pun coba lah. Nah, kau kebaun kami minta izin sebanyak orang lalu kok. Mati pun minta izin untuk sebanyak orang lalu. Nah, kalau enggak ya cari lagi dong. Aku enggak di rumah saya balik. Ya dah. Nah, itu yang kedua. Agak panjang ngomong Bang. Asa tapik kananya taman ngomong ayo loh. Tiba-tiba dia juga asal di dapur, tiba-tiba dia juga taman ngomong. Nah yang ketiga, Allah mendahulukan al-khabis dari at-tayyib. La yastawi al-khabisu wat-tayyib. Tidaklah sama yang buruk dan yang baik. Kenapa didahulukan sebutan al-khabis baru at-tayyib? Kenapa dan sebaliknya? Tidak sama yang baik dan yang buruk, tapi tidak begitu redaksinya. Tidak sama yang buruk dan yang baik. Kenapa buruk didahulukan dari yang baik? Dalam kaidah bahasa Bapak Ibu, takdim kalau satu kata didahulukan itu menunjukkan makna aghlabiyah namanya, dominasi. Ketika Allah bicara tentang pencuri, potong tangannya, itu laki-laki dulu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya. Kenapa pencuri laki-laki dulu? Karena yang mencuri banyak laki-laki. Dominannya laki-laki itu yang mencuri. Itu baku didahulukan. Kalau pezina perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuk. Kenapa pezina perempuan dulu? Karena yang paling banyak itu perempuan. Ada profesi itu, PSK namanya. Kenapa buruh didahulukan dari baik? Karena dominannya di dunia ini adalah keburukan. Kebaikan di dunia ini minoritas. Maka kata Nabi, Islam datang dalam keadaan aneh, dipandang aneh Islam ini mula datang. Akan kembali di akhir zaman seperti aneh kembali. Kini nampak orang bercadar lewat aneh. Aneh. Berapa begitu harusnya? Karena Bapak Ibu, di dunia ini yang banyak al-khabis, yang buruk. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau orang baik itu dikucilkan. Jangan heran Bapak Ibu kalau orang jujur disingkirkan. Orang jujur dimasukkan ke penjara. Para pembohong dikasih jabatan dan dipuja-puja. Kenapa? Karena memang bumi didominasi oleh al-khabis, orang-orang jahat. Jadi kalau Bapak Ibu makin baik, itu biasanya makin dikucilkan. Memang begitu risiko dunia ini, Pak. Karena dunia ini didominasi oleh orang-orang buruk. Itu biasa aja begitu itu. Yang ramai di pengajian atau sampai hiburan. Sampai hiburan Bapak Ibu. Pakai sampai hiburan kok ada konser gini kok. Di jam yang sama misalnya habis Isya. Ada konser artis ibu kota. Ada pengajian di masjid. Mana ramai di kok? Konser lah. Paling konser tu membayi. Antri dagang.
Rani banyak, ndak ada sampai duduk padat. Kamas haji pengajian, ndak ada antri lah, ndak ada bayi lah, ndak ada nyamuk lah, ruangan base, duduk lah menjunjur lah sambil lalu-lalu ayam, orang kancah itu. Tapi ndak rami lah. Pai lego dah pejayo pai lah ka beko ka Basko City Mall tu ndak bondangi ke situ, rami itu. Memang dunia ini didominasi oleh orang-orang buruk, biasa aja begitu itu. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati pula kenapa kalau sedikit orang baik, memang begitu sunnahnya. Orang baik di muka bumi ini tidak banyak. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca Al-Hasyr ayat 20. Ya, surah Al-Hasyr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk neraka tidak sama dengan penduduk surga. Kenapa didahulukan penduduk neraka dari penduduk surga? Kenapa Allah tidak berkata tidak sama penduduk surga dan penduduk neraka? Tidak, tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Kenapa neraka lebih dulu? Karena dominannya dunia manusia ini masuk neraka. Iya. Kata Nabi dari 1000 anak cucu Adam 999 ke neraka. Tidak percaya, lihat besok. Ya, saya menyampaikan apa yang dikatakan Nabi. Aku tidak percaya, jadi besok. Ya. Kata Nabi setiap 1000 anak cucu Adam 999 itu ke neraka. Wajar penduduk neraka disebutkan lebih dulu. Karena kata Allah penduduk sorga itu para juara, al-faizun. Memangnya juara banyak? Mana pula juara banyak? Kalau ada pertandingan juara kok tikonya satu kok tiko. Ibu kalau mendaki gunung, mana kadang puncak gunung atau kaki gunung? Kadanglah kaki gunung, puncak gunung enaknya. Begitulah orang baik di dunia ini. Penduduk sorga itu sudah terseleksi dengan ketat. Itu rahasianya kenapa Allah menyebutkan al-khabis baru at-tayyib. Didahulukan yang buruk baru kemudian yang baik. Karena orang baik itu seleksi dari orang-orang buruk. Ibarat itu kalau disarian, yang namanya persalinan tidak banyak hasilnya, lebih tidak banyak. Ya kan? Itu rahasianya kenapa Allah mengatakan buruk lebih dahulu daripada baik. Nah, yang keempat Allah tutup ayat dengan perintah wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa begitu? Setelah Allah mengingatkan tak sama yang buruk dan yang baik, kata Allah bertakwalah. Apa maknanya itu? Kalau kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, jangan hanya pengetahuan itu sampai di sini. Tidak ada gunanya sampai di sini. Harus tampak pada perilaku. Nah, itu fattakullah namanya. Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib, hadis dari riwayat Ad-Darimi, kata Nabi begini, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazid minallah lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang kalau ilmunya banyak tapi takwanya tidak bertambah, maka dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Bapak Ibu, kita ini banyak tahu mana yang baik-baik, tapi kenapa kita tidak mengerjakan? Jawabannya karena kita tidak membiasakan diri mengerjakan. Siapa yang tidak tahu tahajud baik? Semua kita tahu tahajud baik itu. Tapi kenapa kita tidak tahajud? Jawabannya karena tidak fattakullah, tidak biasa. Pembiasaan ini kunci. Kita tahu baca Quran baik, tidak tahu. Kenapa kita tidak baca Quran? Jawabannya tidak terbiasa. Banyak hal-hal baik yang sudah kita ketahui itu. Salat sunat baik, tapi kita tidak mengerjakan karena tidak biasa aja. Itulah kenapa Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, muru auladakum bis shalah wa hum abada'us sab'in. Suruh anakmu salat usia 7 tahun.
7 tahun salat suruh. Kalau usia 10 tahun mereka belum salat, fadribuhum, pukul. Kenapa harus dibegitu keras dengan urusan salat ini? 7 tahun itu belum mukallaf, ndak salat pun ndak apa-apa, belum ada dosa tuh. 10 tahun pun belum mukallaf juga, ndak salat ndak apa-apa juga. Kenapa harus dipukul? Jawabannya supaya terbiasa. Itu konsepnya dari kecil tuh. Karena pembiasaan diri kebaikan itu ndak ada gunanya kalau di sini saja. Kalau kita tidak mencoba membiasakan diri dalam kebaikan itu. Sebab begini Ibu, kebaikan itu kalau sudah biasa dikerjakan, ringan nanti itu, sulit ditinggalkan. Tapi kalau tidak biasa, berat dikerjakan. Begini, Bapak Ibu kalau biasa olahraga tiap hari olahraga. Sekali tidak olahraga itu badannya sakit-sakit. Kenapa? Meninggalkan kebiasaan itu tidak mudah. Tapi yang tidak pernah olahraga, coba olahraga sekali, tidak sakit-sakit ke badan, keburu itu. Kenapa? Melakukan yang tidak kebiasaan itu sulit. Itu makanya dari kecil dibiasakan. Bapak Ibu kenapa mudah datang ke masjid berjamaah? Karena sudah biasa. Yang tidak biasa datang ke masjid, berat langkah kakinya itu. Makanya Allah tidak ingin hanya sebatas pengetahuan saja, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dan di sini aja. Fattaqullah, biasakan itu dalam kebaikan. Karena ada satu kaidah, man asya ala syai'in mata alaihi. Manusia itu akan mati pada kebiasaannya. Di mana dia biasa, apa amal yang biasa, dia mati di situ. Bapak Ibu, ada enggak orang mati sedang sujud? Ada. Karena memang itu kebiasaannya. Ada orang mati sedang baca Quran? Ada. Itu kebiasaan. Ada orang mati di masjid? Ada. Karena dia tempatnya di sana. Suka dia ke sana, mati di sana. Ada orang mati di lokalisasi? Ada. Karena dia sering ke sana, dimatikan di sana. Ada orang mati sedang macik botol, sedang merokok-rokok batu domino, kan itu keracunan juga. Bahkan ada yang mati di hotel dengan pelacur, kan? Kalau dia nasi luar itu keracunan ditunjuk Tuhan. Memang begitulah. Manusia itu akan mati pada kebiasaannya. Ya, mungkin tak tahu saya pada saya ceritakan atau tidak, tapi di tempat lain saya ceritakan. Jadi ada cerita Ibu, apapun dari ketik sampai gaya hobi bakwa. Dari ketik sampai gaya pakwa aku mendarah daging. Manjalah nyoka mati itu Pak, mari arinya Pak. Udang. Anak-anak tidak mengerti udang apa. Jadi udang masalah aja. Dia teraga udang apa. Dari masa udang daging apa. Kau nak nyocali udang apa? Nyomari udang. Tiba kawan sama pakwa Pak. Udangnya minta udang. Mati langsung. Tapi makanya apa-apa berhenti lah main-main boleh. Kadang apa lah pensiun duduk di lampau deh. Ya adu batu ya sampai malam deh. Itu dah keraju awak tuh, itu keraju anak-anak. Yang main-main tuh Pak, itu keraju anak-anak. Bapak anak-anak main-main di kerajuannya, akanya luncukui deh. Aku kok main itu. Aku lah pensiun main-main je deh. Tidak lakam. Banyak yang bermanfaat nama. Ya kan? Mungkin apa baca Quran, mungkin apa berzikir, mungkin apa mendengar kajian, mungkin mencari majelis taklim. Banyak yang bermanfaat nih. Karena manusia akan dimatikan pada kebiasaan yang dibangunnya. Iza aradallahu bi'abdin khairan yasta'miluhu, kata Nabi. Allah kalau ingin mematikan orang dalam keadaan baik, yuwafiquhu li'amalin salih qabla al-maut, sebelum matinya dia condong kepada amal saleh. Itu tanda orang akan dimatikan baik oleh Allah. Tanda orang akan dimatikan baik, kata Nabi, dia condong ke amal saleh menjelang mati. Itu makanya Bapak Ibu yang lah pensiun ke,
Jadi tampik-tampik yang tak ke gunung cari deh. Ibu mau di lapor dari pagi sampai sore gunungnya kok. Sebanyak kau majelis taklim di Kota Padang kau dari pagi sampai malam kan. Dia taruh ibu pada dok kerajo anak nak diurus, harap tu nak diurus, kerajo dah pensiun. Maka condongkanlah kepada amal saleh, karena manusia tu kata Nabi akan mati pada kebiasaannya, pada kecondongannya. Kita sudah tahu ini baik, ini tidak baik, kita tahu. Cuma kita tidak condong juga kepada yang baik. Kenapa tidak kita condongkan diri kita? Mau deh Bapak Ibu ini kok. Sudah subuh kok ada pengajian duduk dari situ. Ikut lari jo Pak. Aduh nampak deh apa-apa kok. Asal Ustaz ke ceramahnya lari, Apa lu penyakit situ. Kalau cici Ustaz jadinya aku satu Ustaz begitu. Ya dah. Bapak Ibu lari dari nasihat itu umat Nabi Nuh saja itu. Umat Nabi Nuh itu bego. Kalau Nabi Nuh datang ngasih nasihat, walam yazidhum du'ani illa firara. Kalau saya datang memberi nasihat, mereka lari pergi, kata Nabi Nuh, mengadu ke Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa ibu lari, Ustaz datang pergi ceramah, itu umat Nabi Nuh yang tinggal. Nabi Nuh yang begitu mengadu ke Tuhan itu. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahira wa lallahu laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kalau saya datang memberi nasihat mereka lari ya Tuhan. Umat Nabi Nuh asli. Ada yang tak lari bagai taat duduk mungkin lutut sakit asal berat kampung lalu lari. Apa yang terjadi? Oh ja'alu asabi'ahum fi azanihim, ditutupnya telinganya. Lalu apa lagi? Wastaqsaw siyabahum, tutupnya muka. Apa yang Nabi Nuh ceramah itu? Wa asarru wastakbaru istikbara, nyo mau takarir sama-sama. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu Ustaz ceramah itu umat Nabi Nuh itu. Umat Nabi Nuh itu dua ciri-cirinya. Lari Ustaz ibu mau tahu Ustaz ceramah itu dua-duanya umat Nabi Nuh. Ya kalau yang masih muda-muda, yang masih pindas, aktif, mungkin kerajo menanti, mungkin ke siapa ke kantor mantan anak sekolah. Kau nak pensiun dari ulang? Karena manusia itu akan dimatikan Allah kemana condongnya. Iza aradallah bi'abdin khairan yastakmiluhu, kata Nabi. Sahabat bertanya, apa maksudnya Rasulullah? Kalau orang ingin matinya baik, yuwafiquhu li'amalin salih qablal maut. Dia condong kepada amal-amal saleh, kepada kebaikan sebelum mati. Itu makanya kalau condong ke baik, biasanya rapanya ke situ tuh ibarat pohon. Kalau condongnya ke barat, roboh ke barat. Kalau condong ke timur, tak mungkin ke barat robohnya itu. Jadi Bapak Ibu, ya jaga kebiasaan baik itu. Kita tahu mendengar ceramah itu baik, kenapa kita nggak duduk? Kita tahu baca Quran itu baik, kenapa tidak kita kerjakan? Jawabannya tadi karena tidak biasa, itu kuncinya. Itu makanya Allah tidak cukup mengatakan ini baik, ini buruk. Fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kalau engkau ingin beruntung, biasakanlah pada kebaikan yang sudah engkau ketahui. Nggak buku ayam lah. Nah, begitulah Bapak Ibu, ada pertanyaan ya? Yang pertanyaan dia bertanya oleh apa nama padok. Nah, lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.